Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Tasya Dea Amalia dari jurusan Matematika Universitas Negeri Malang. Apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi bab 2 kelas 7, yakni tentang pengenalan himpunan. Namun sebelumnya, pastikan kalian sudah mempersiapkan alat dan bahan untuk belajar ya. Oke, langsung saja. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini diharapkan setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu yang pertama memahami dan menjelaskan pengertian himpunan, yang kedua memahami dan menjelaskan aturan himpunan, yang ketiga memahami dan menjelaskan cara penyajian himpunan, yang keempat memahami dan menjelaskan masalah konseptual yang berkaitan dengan konsep himpunan kosong, himpunan bagian, dan himpunan semesta. Persepsi. Pernahkah kalian pergi ke kebun binatang? Di sana banyak sekali hewan dan tumbuhan yang bisa kita lihat. Nah, istilah yang kita tahu adalah flora dan fauna. Di mana flora adalah kelompok segala jenis tumbuhan dan fauna adalah kelompok segala jenis hewan. Dalam matematika, kelompok flora disebut dengan himpunan flora dan kelompok fauna disebut dengan himpunan fauna. Lalu, apakah himpunan itu? Pengertian himpunan. Himpunan dapat diartikan suatu kelompok, kumpulan, kelas, ataupun gerombolan yang setiap anggotanya dapat didefinisikan dengan jelas. Contoh, kumpulan siswa laki-laki di kelas 7. Misal, ada si A, ada si B, ada si C. Kelompok siswa laki-laki di kelas 7 ini dapat didefinisikan dengan jelas anggotanya, maka termasuk himpunan. Yang kedua, kumpulan binatang berkaki dua. Ada ayam, angsa, bebek. Karena anggotanya dapat didefinisikan dengan jelas, maka kumpulan binatang berkaki dua termasuk himpunan. Ketiga, kumpulan negara Asia. Lalu, apakah semua kumpulan adalah himpunan? Contoh, dari beberapa kumpulan di bawah ini, carilah yang termasuk himpunan atau bukan himpunan. Ada 8 kumpulan. Pertama, kumpulan siswa pandai. Kedua, kumpulan buah huruf S. Kumpulan kota huruf M. Kumpulan kota besar di Indonesia. Kumpulan makanan lezat. Kumpulan siswa kelas 7I. Kumpulan lukisan indah. Kumpulan siswa kelas 7H. Nah, himpunan di sini adalah himpunan di sini adalah kumpulan yang anggotanya dapat didefinisikan dengan jelas. Dapat kita sebutkan anggota-anggotanya itu siapa saja. Nah, langsung masuk ke pembahasan. Setelah dikelompokkan menjadi yang termasuk himpunan adalah kumpulan buah huruf S seperti semangka, stroberi, dan lain-lain. Lalu kumpulan siswa kelas 7H, misal contoh. Lalu selanjutnya ada kumpulan siswa kelas 7I, kumpulan kota huruf M. Nah, keempat kumpulan ini anggota-anggotanya dapat kita sebutkan dengan jelas, dapat kita definisikan dengan jelas, dapat kita cari tahu siapa anggotanya dengan jelas. Nah, sedangkan untuk kumpulan siswa pandai, kumpulan makanan lezat, kumpulan lukisan indah, kumpulan kota besar di Indonesia ini bukan himpunan. Kenapa? Misal kita ambil contoh kumpulan makanan lezat. Si A mengatakan pisang goreng itu lezat, tapi si B mengatakan bahwa pisang goreng itu tidak lezat. Nah, maka dari itu kumpulan makanan lezat ini bukan himpunan karena
tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Maksud makanan lezat di sini itu seperti apa? Nah, dapat disimpulkan bahwa setiap himpunan adalah suatu kumpulan, akan tetapi suatu kumpulan belum tentu sebuah himpunan. Aturan dalam himpunan. Yang pertama, nama himpunan menggunakan huruf kapital. Misal ada himpunan K, dilambangkan dengan K besar. Lalu ada himpunan L, dilambangkan dengan L besar. Ada himpunan M, dilambangkan dengan M besar. Yang kedua, anggota himpunan harus di dalam kurung kawal. Yang ketiga, antar anggota dipisahkan oleh koma. Misal ada anggota A, B, C, maka nanti nulisnya adalah A, B, C. Lalu, tanda titik digunakan untuk mewakili anggota jika anggotanya masih banyak. Misal ada A, B, C, dan seterusnya. Agar kita tidak terlalu banyak menuliskannya, bisa memakai tanda titik. Nah, elemen sendiri itu artinya anggota dari. Nah, untuk yang bukan elemen artinya bukan anggota dari. Penyajian himpunan. Ada 3 cara penyajian himpunan. Nah, kita langsung pakai contoh soal. Disediakan A adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 8. Nah, yang pertama, metode penyajian himpunan adalah mendaftar satu-satu atau enumerasi. Jadi kita menyebutkan satu persatu anggota dari himpunan A. Nah, A di sini kan adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 8. Bilangan ganjil kurang dari 8 itu apa saja? Nah, A sama dengan dalam kurung kawal 1, 3, 5, 7. Lalu metode yang kedua adalah metode menuliskan sifat yang dimiliki anggota atau deskripsi. A sama dengan dalam kurung bilangan ganjil kurang dari 8. Lalu yang ketiga, metode aturan atau notasi bentuk himpunan. Jadi kita menggunakan notasi yang kita pelajari tadi. Nah, jadinya itu seperti A sama dengan X, sedemikian sehingga X kurang dari 8, di mana X anggota bilangan ganjil, tutup kurung. Nah, untuk penulisannya dimulai dari belakang bilangan ganjil, lalu untuk kurang dari 8-nya kita pakai notasi yang di depan. Nah, untuk X-nya ini kita bisa pakai huruf yang lain dengan ketentuan huruf itu kecil, hanya untuk pemisahan saja. Lalu contoh soal. Nah, disediakan B adalah himpunan bilangan prima kurang dari 7. Sajikan pernyataan di atas menggunakan 3 metode penyajian himpunan. Yang pertama, metode enumerasi atau mendaftar satu-satu. Jadi kita cari dulu anggota dari himpunan B. Nah, himpunan B itu apa? Himpunan bilangan prima kurang dari 7. Kita ingat lagi, bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi untuk himpunan B, anggotanya adalah B sama dengan dalam kurung 2, 3, 5. Yang kedua, metode deskripsi. Jadi kita menuliskan atau menjelaskan himpunan tadi. Jadinya B sama dengan bilangan prima kurang dari 7. Lalu yang ketiga, metode notasi atau aturan pembentuk himpunan. Jadinya adalah B X demikian hingga X kurang dari 7, di mana X anggota bilangan prima. Nah, di sini X-nya bisa diganti Y, bisa diganti N, atau huruf yang lain ya.
kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota sama sekali. Nah, biasanya itu dilambangkan dengan nol dicoret atau kurung kurawal kosong. Nah, contoh, M adalah himpunan nama bulan dalam setahun yang berisi 25 hari. Nah, karena dalam setahun itu tidak ada satu bulan pun yang harinya itu hanya 25 hari, maka M di sini adalah himpunan kosong. Cara menulisnya seperti ini. M sama dengan nol dicoret atau M sama dengan kurung kurawal. Nah, ini cara membacanya sama. M sama dengan himpunan kosong. Lalu yang kedua, himpunan berhingga. Himpunan berhingga adalah himpunan yang memiliki anggota terbatas atau dapat dihitung. Contoh, C. Bilangan genap kurang dari 10. Berarti C adalah himpunan bilangan genap dari 10. Apa saja? 2, 4, 6, 8. Nah, karena hanya sampai 8, hanya terbatas pada angka 8, maka himpunan C termasuk jenis himpunan berhingga atau terbatas dan dapat dihitung. Nah, selanjutnya himpunan tak hingga. Kebalikannya dari himpunan berhingga. Nah, himpunan tak hingga adalah himpunan yang memiliki anggota tak terbatas atau tidak dapat dihitung. Sebagai contoh, D sama dengan dalam kurung bilangan prima lebih dari 7. Apa saja? Ada 11, 13, 17, 16, dan seterusnya. Karena anggotanya tak terbatas, maka himpunan D termasuk dari himpunan tak hingga. Nah, selanjutnya, himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota yang sedang dibagikan. Nah, biasanya itu dilambangkan dengan S besar. Contoh, misal disediakan himpunan A, ada kambing, sapi, gajah. Nah, terus ada himpunan B, harimau, serigala, macan. Nah, kita ingat tadi himpunan adalah termasuk dari kumpulan. Nah, karena ini adalah himpunan semesta, jadi kita menggabungkan dari himpunan A dan himpunan B menjadi satu kumpulan atau menjadi satu jenis. Nah, himpunan A dan B termasuk di himpunan semesta mamalia atau juga himpunan hewan berkaki 4. Lanjut ke himpunan bagian. Nah, himpunan bagian adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota himpunan yang lain. Nah, contoh 1. Himpunan A sama dengan 2, 3, 5. Lalu ada himpunan B sama dengan 1, 2, 3, 5. Nah, karena anggota himpunan A ada di himpunan B, maka A himpunan bagian B. Di mana A adalah himpunan bagian dari B, tapi A tidak sama dengan B. Karena ada anggota himpunan A yang tidak ada di B, maka A bukan himpunan bagian dari B. Lalu selanjutnya, kardinalitas himpunan.
Nah, kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota yang jelas dan berbeda dalam suatu himpunan terbatas. Nah, notasinya itu N kecil dalam kurung A, A-nya ini harus A besar, dibacanya banyaknya anggota himpunan A. Nah, yang kedua, N himpunan tak hingga. Sama dengan tak hingga. Lalu untuk himpunan kosong, N kosong atau N kurung kurawal sama dengan 0. Nah, contoh misal ada himpunan B. B adalah himpunan bilangan prima kurang dari 7. Nah, anggotanya B 2, 3, 5. Jadi, kardinalitas himpunan B sama dengan 3. Karena banyaknya anggota yang jelas dan berbeda dalam suatu himpunan terbatas. Di B ada 3, yaitu 2, 3, dan 5. Selanjutnya, komplement himpunan. Nah, komplement himpunan A adalah himpunan semua anggota dari S. S di sini adalah semesta yang bukan anggota himpunan A. Nah, biasanya itu komplement dari A dinotasikan dengan A pangkat C di atas. Nah, dibacanya itu A komplementer. Contoh, himpunan A anggotanya 2, 3, 5. Nah, semestanya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, komplement himpunan A adalah himpunan semua anggota dari S yang bukan anggota himpunan A. Jadi, yang bukan anggota himpunan A adalah 1 dan 4. Jadi, 1 dan 4 adalah himpunan A komplementer. Selanjutnya adalah himpunan kuasa atau power set. Kalau misal kita punya himpunan A, himpunan kuasa dari K adalah himpunan yang anggotanya adalah himpunan bagian dari K. Langsung ke contoh soal, misal kita punya himpunan kuasa dari B adalah himpunan bilangan prima kurang dari 7. Nah, B sama dengan anggotanya 2, 3, dan 5. Maka yang pertama kita cari anggota himpunan bagian dari B. Nah, yang anggotanya 0 itu himpunan kosong. Lalu ketika anggotanya 1, berarti ada 2, 3, dan 5. Terus ketika anggotanya 2, 3, 2,5, 3,5. Lalu yang terakhir, ketika anggotanya 3, 2, 3,5. Oke, selanjutnya adalah himpunan kuasa. Nah, masuk ke tahap kedua. Setelah tadi kita mencari himpunan masuk ke bagian 2. Setelah tadi kita mencari anggota himpunan bagian dari B. Nah, baru kita mengelompokkan mereka menjadi satu. Jadinya B. B di sini adalah power set. Jadi lambangnya himpunan kuasa adalah B besar. Di dalam kurung B besar sama dengan, jadi anggota
anggota himpunan bagiannya tadi dimasukkan semua. Nah, dijumlah jadi NPB sama dengan 8. Nah, dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa NPB sama dengan 2 pangkat NB. Sehingga NPB sama dengan 2 pangkat 3, hasilnya 8. Ini untuk rumus banyaknya himpunan kuasa. Oke, terima kasih untuk semuanya. Semoga apa yang kita pelajari tadi bermanfaat. Jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan semua. Semangat! Sampai jumpa di lain kesempatan.